Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi Nasaru dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas semester 1E. Di sini saya akan membawakan cerita biografi dari seorang pahlawan yang lahir di tanah kami, tanah Gorontalo, yaitu Nani Wartabone, atau yang biasa kita sebut dengan Bapak Proklamator. Video ini merupakan salah satu tugas sekaligus bentuk dari ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Salman Alade, SPD, MPD. Teman-teman, mungkin penasaran dengan biografi Nani Wartabone? Tonton saya sampai dengan selesai. Oke, baik teman-teman, sudah bisa kita lihat monumen di belakang saya itu patung Nani Wartabone, patung bersejarah di kota kami yaitu kota Gorontalo. Siapa sosok Nani Wartabone tersebut? Pak Nani Pak Nani Wartabone tersebut adalah putra dari Jakaria Wartabone, seorang aparat yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan ibunya adalah keturunan bangsa. Meskipun ayahnya bekerja untuk Hindia Belanda, Pak Nani tersebut memiliki pandangan berbeda kepada penjajah. Ia tak betah bersekolah karena bangsa atau guru-guru yang berkebangsaan Belanda terlalu mengagung-agungkan bangsa Barat, sedangkan merendahkan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Ia bahkan pernah membebaskan orang tuanya dari tahanan karena tak sampai hati melihat rakyatnya dihukum. Lalu Nani Wartabone mulai aktif memperjuangkan Indonesia pada saat dia bersekolah di Surabaya dan mendirikan organisasi di Surabaya, yaitu organisasi Deyong Gorontalo. Lalu pada tahun 1928 dia kembali ke Gorontalo dan membentuk perkumpulan tani. Lalu kepada para anggota tani tadi ditanamkan rasa kebangsaan. Lalu Pak Nani mendirikan cabang PNI dan Partindo, lalu dibubarkan. Setelah dibubarkan, Pak Nani aktif di organisasi yang bernama Muhammadiyah. Dalam buku biografi yang disusun oleh FKIP Unsrat Gorontalo, bahwa pada tahun 1930 dikatakan bahwa Nani bersama Imam Najamuddin berinisiatif untuk mendirikan Muhammadiyah Swawa. Maksud dari Nani tersebut adalah untuk mengarahkan umat Islam
dengan sesuai ajaran Islam, sehingga pandangan yang merugikan umat Islam dapat dihilangkan dan bisa memerdekakan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa sudah memasuki peristiwa hari 23 Januari 1942. Pada saat itu Nani Wartabone mendengar Jepang sudah menguasai Manado. Hal ini membuat takut Belanda dan bersiap untuk pergi. Dengan sigap Pak Nani memiliki kesempatan untuk merebut kembali Gorontalo. Perjuangannya dalam merebut kemerdekaan dimulai pada saat dia terlibat dengan organisasi Dejong Gorontalo di Surabaya. Pada saat itu ia bersama rakyat berusaha sekuat tenaga untuk mengusir para penjajah Belanda tersebut. Puncaknya yaitu pada saat Pak Nani dan rakyat menangkap jawatan Belanda pada saat itu. Dengan kejadian itu, Gorontalo pada saat itu bersih dari penduduk Belanda. Setelah penangkapan kepala jawatan tentara Belanda, Nani memimpin pengibaran bendera diiringi oleh Indonesia Raya. Pada saat itu di bumi Gorontalo. Ternyata perjuangan di situ belum selesai. Para tentara Jepang masuk pada Gorontalo situ dan melarang berkibarnya bendera pada saat itu pada tanggal 16 Juni 1942. Nani tidak tinggal diam. Ia memimpin untuk melawan para penjajah dari Jepang. Namun naas, pada tanggal 30 Desember 1943 ia ditangkap dan diasingkan di Manado. Nani baru dilepaskan pada tanggal 6 Juni 1945 dengan tanda-tanda Jepang kalah dari sekutu. Meski begitu, pihak Jepang mengagumi dan mengakui kepemimpinan masyarakat Gorontalo. Hal itu ditunjukkan pada pemerintah Gorontalo dari pemerintah Jepang kepada Nani Wartabone pada saat 16 Agustus 1945, satu hari sebelum diproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat itu, bendera merah putih kembali berkibar di tanah Gorontalo. Berkat jasa besarnya, sosok Nani Wartabone memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, terutama Gorontalo dan Sulawesi. Tidak hanya dibangun tugu di kota Gorontalo, namun Taman Nasional ikut pun menggunakan namanya sebagai penghormatan, yaitu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Sulawesi Utara. Peran dan jasanya tidak hanya dikenang di Gorontalo dan Sulawesi Utara, namun juga ada kesan tersendiri bagi bangsa dan bernegara. Keberanian sosok tersebut dalam menumpas dan menantang penjajah harus kita apresiasi. Dan pada saat itu, setelah itu, dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tanah tersebut, dan harus kita patut hargai. Sekian, itulah cerita sosok Nani Wartabone yang sudah saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.